Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat selalu dan bahagia buat kalian semuanya. Dimanapun kalian berada, tetap selalu tenang, terutama jujurlah. Yang pastinya yaitu selalu kalian utamakan yaitu adalah pasrahkan diri kepada Allah apapun kegiatan kalian semuanya. Jadi buat kalian yang bawa aktivitas dimanapun kalian berada, tetap selalu kalian bawa kebahagiaan itu, karena kebahagiaan itu adalah membuat kita hidup dan hidup lagi di dunia ini. Karena suatu kebahagiaan itu sudah ada pada diri kita, cuman kitanya aja yang selalu menutupi dengan keberadaan kesedihan, kekurangan, dan ketidakpastian dalam tujuan hidup. Jadi buat kalian semua, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton videonya Abah dan mengikuti selalu videonya Abah tentang bagaimana kita storynya Abah, storytellingnya Abah, bagaimana kehidupan Abah ke depannya seperti apa. Dari cerita dimana di situ ada luka seorang ibu yang melahirkan kita. Dari konsep ini Abah masuk di ruang ini bagi kalian yang ada merasakan ketika tidak suka sama seseorang itu, mungkin kalian akan pernah merasakan itu semua. Diri Abah ataupun kalian semua di ruangan ini, Abah akan ajak kalian membuat kita sharing tentang bagaimana luka itu yang kita tanpa sadar dan atau tidak sadar buat kalian semua itu akan menutup suatu kebahagiaan yang kita jalani dalam hidup di dalam dunia ini. Jadi buat kalian tetaplah kalian selalu dalam kebahagiaan dalam keadaan apapun. Dalam kalian bekerja, cintai pekerjaan kalian dan sayangi pekerjaan kalian. Oke, pembahasan hari ini adalah bagaimana Abah menceritakan dari lubuk hati yang paling dalam. Kalian tahu enggak kenapa saat batin kita terluka kita seringkali menarik atau dalam keadaan yang sama, yaitu luka batin itu akan menarik seperti magnet dan terjadi dengan orang yang sama juga yang akan melukai kita lagi. Itu terus berulang terus sampai berulang dan berulang. Itu terjadi pada diri Abah, dari percintaan, dari segi lingkungan. Luka itu akan tidak terus habis-habis ketika kita tidak jujur sama diri kita sendiri. Jadi buat tips bocoran buat Abah, diri pribadi Abah, buat kalian semua, maka luka batin itu kalian harus jujur pada diri kalian semuanya. Luka batin itu seperti inilah yang menarik di pengaruh lingkungan kita yang akan berulang dan berulang terus. Ini adalah realita yang terjadi dalam hidup kita. Maka dari itu buat kalian semua, kalian harus dengar bahwa bisikan luka batin itu terjadi karena kita ada di pengaruh lingkungan. Karena kita macam seperti Abah ini kan dipengaruhi lingkungan yang di bawah kita, pengaruh lingkungan pertemanan, persahabatan, ataupun pengaruh keluarga kita juga secara tidak sadar magnet itu menarik itu semua luka-luka itu. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya adalah diri kita. Kebahagiaan itu udah ada pada diri kita. Karena ada luka yang menutupi itu, maka jadi kebahagiaan itu tidak akan pernah muncul. Sampailah kalian nanti
meninggal dunia untuk di dalam dunia ini. Jadi ini kejujuran lubuk hati paling dalam Abah, bercerita tentang bagaimana Abah merasakan dari luka-luka batin itu. Jadi luka batin itu adalah ketika kita dilahirkan, bagaimana kita punya sosok seorang ibu, menjelang kedewasaan sampai 7 bulan ke depannya. Dan pengaruh lingkungan itu akan membentuk kita menjadi seorang dan karakter, yaitu mindset kita sendiri di itu. Jadi pada waktu ceritanya Abah ini adalah bagaimana Abah berupaya untuk menyembuhkan dari luka batin itu. Abah itu ada privasi buat diri Abah, buat kalian semua. Mungkin kalian masing-masing juga ada. Bukannya Abah tidak jujur, tapi ini adalah aib keluarga juga yang harus Abah simpan dalam-dalam. Jadi Abah cuman ngomong di sini, Abah cuman ada dapat namanya luka batin itu sejak Abah dilahirkan. Jadi menariklah seorang ibu yang sosoknya lagi mengandungnya Abah. Dia mengandung dalam luka batin yang mendalam karena pendeknya pengetahuan dan ilmu. Jadi tanpa sadar dan tidak sadar dibawalah sampailah Abah melahirkan Abah. Jadi singkat cerita, maka ibu Abah menarik semua kejadian-kejadian yang buat dia kesal, yang buat dia sakit hati, dan membuat itu terjadi berulang terus, berulang. Jadi pada akhirnya Abah besar. Akhirnya Abah besar dengan pengaruh lingkungan. Abah juga akan menarik itu semua lagi. Menarik pengaruh lingkungan, yaitu ada yang menyakiti Abah, ada yang membuli Abah, ada yang tidak suka Abah, ada yang mau mempoolok. Itu menyakitkan hati. Terus sampailah dewasa. Pada akhirnya dewasa, akhirnya menarik lagi tentang bagaimana Abah dalam bercinta. Menariklah itu semua. Jadi luka batin itu tidak, ini adalah fakta, ini hukum alam. Jadi kalian tidak bisa main-main, ini masalah hukum alam, ini fakta, ini nyata. Demi Allah ini nyata, Abah katakan buat kalian. Bagi kalian, kalau kalian tidak menyembuhkan luka batin itu, kalian tidak akan merasakan kebahagiaan sampai mati, sampai dampaknya seperti itu. Berusahalah kalian bagaimana cara kalian, dan dengarlah bisikan diri kalian. Dengarkan bisikan apa yang terjadi, bagaimana perasaan kalian, bagaimana pikiran kalian, bagaimana kalian dekat dengan orang-orang yang, bagaimana perasaan kalian. Stamina terjaga, nanti dengan sendirinya hati itu akan jujur. Baru Advanced with Formula Secara tidak sadar, tubuh kita akan berbicara. Bisikan-bisikan itu akan terjadi. Secara sadar tidak sadar kalian, alarm itu akan bunyi. Alarm itu tuh seperti kita tiba-tiba sakit ini, tiba-tiba sakit ini, tiba-tiba sakit ini. Jadi luka-luka batin itu akan sebenarnya tubuh itu adalah sehat. Tubuh itu baik. Dia mengingatkan kita untuk kita supaya merasakan kebahagiaan, keberlimpahan, karena asalnya kita adalah kebahagiaan dan keberlimpahan. Kita sudah kita diciptakan Allah itu sudah amat lengkap tanpa batas sedikit pun. Karena berupayalah kalian
Abah berupaya untuk menyembuhkan luka batin itu. Mungkin di momen ini Abah tidak pernah ceritakan bagaimana cara Abah menyembuhkan luka batin itu, tapi Abah berikan poin-poin yang harus kalian lakukan di dalam rumah ataupun di dalam kalian menjalani hidup hari-hari. Terutama selalulah berbicara tentang kejujuran dalam diri kalian semua. Dalam hal apapun, kalaupun tidak bisa, berusaha. Hari ini tidak bisa, besok berusaha. Abah seperti itu. Hari ini Abah bohong, besok Abah tidak akan berusaha lagi. Besok tidak, sampailah pada titiknya kalian akan tidak berbohong lagi. Di hari-hari kalian. Ini video Abah buat bukan untuk orang yang terserah kalian mau pakai atau tidak. Pada intinya bahwa video yang Abah buat ini adalah suatu kejujuran Abah dalam mengalami suatu ini adalah vibrasi energi ilahi yang kita ingin dapatkan dalam dunia, yaitu kebahagiaan, keberlimpahan. Kalau uang itu kan dia akan ngikut, dia akan datang dengan sendirinya seperti air yang mengalir. Jadi buat kalian semua, yang bagi kalian yang ingin bertumbuh, kita sama-sama belajar dan kita sama-sama menguatkan satu sama lain. Buat kalian semua, buat kalian yang kerjanya ojol, maxim, maupun kerjaan kuli bangunan apapun itu, buat kalian semua, sayangilah dan cintailah diri kalian. Tanpa diri kalian tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam hal apapun. Banyak di luar sana belum ada selesai dengan diri dia. Ada orang kaya sana belum selesai dengan diri dia. Sampai ada yang Abah dengar nih, ada mentor yang ngomong tentang dia belum selesai dengan, dia punya segala-galanya, Ferrari dia ada, tapi dia serba kekurangan masih. Ada kurang. Nah, itulah dia. Dia masih ada pengobatan buat diri dia. Dia merasa kurang masih. Karena itulah dia dari sumber luka yang kita dapatkan di lahirnya kita dalam dunia ini. Jadi semua apapun yang di dalam dunia ini kita diciptakan itu sebenarnya pada dasarnya adalah kita ini sudah lengkap dan tanpa batas Allah ciptakan. Ada di situ kebahagiaan, di situ ada keberlimpahan. Kebahagiaan itu simple sebenarnya, seperti simple kebahagiaan itu yang kita ingin gapai. Bukan masalah kita punya uang banyak, bukan masalah kita punya mobil, rumah, apa segala macam. Enggak seperti itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu datangnya dari dalam, di bawah alam sadar kita, yaitu program-program yang di awal, yang sebelum kita dilahirkan, itu adalah penumpukan emosi-emosi yang terpendam, yang harus kita dengar di dalam diri kita. Makanya kita dalam mungkin di Islam itu, coba kalian itu minta petunjuk sama Allah apa itu. Tapi dalam hari-hari kita pasti ada bisikan itu akan terjadi, akan membisikkan kita secara tidak sadar. Tapi konsepnya, poinnya adalah harus jujur kalian dalam hal apapun. Karena ketika kita menceritakan sesuatu itu, kita adalah mengeluarkan pendaman-pendaman emosi yang ada di dalam tubuh kita. Kita akan sehat, kita akan bahagia, kita akan keberlimpahan. Ya, Allah itu maha baik. Jadi
pada intinya sampai umur Abah 38 tahun. Kenapa stagmat usaha Abah di stagmat di jalan di tempat? Abah jual kuliner Pontianak, peci muslim apa segala macam, bukan berpikir tentang bagaimana Abah kaya ke depannya seperti apa, tapi bagaimana Abah bisa berdamai dengan masa lalu, luka-luka yang harus kita obati, yaitu kita merasakan suatu kebahagiaan yang indah yang Allah berikan di dalam dunia ini yang tanpa kalian sadari. Kita sudah sempurna Allah ciptakan. Sempurna dalam hal kebahagiaan dan keberlimpahan. Karena sumbernya energi itu adalah sumbernya, yaitu Allah, atau dalam Islam adalah Allah. Mungkin dalam non-muslim atau yang agama lain, sumber energi itu adalah Allah dan Tuhan. Maka sumber energi itu ketika akan mencurahkan energi itu untuk kebahagiaan, maka kita harus melancarkan selang-selang itu. Ya itulah dia luka batin yang harus kalian upayakan, kalian selesaikan dengan diri kalian, masuk diri Abah sendiri. Abah berupaya. Jadi kita hal-hal yang sepele lah yang kita lakukan dalam dunia ini. Berbisiklah pada hati sendiri, berbisik tentang hari ini kenapa ya, misalnya kan, kenapa hari ini kok teringat terus sama itu dampak, itu ada luka, itu harus kita selesaikan, harus kita ikhlaskan, harus kita, konsepnya adalah menerima luka itu. Oke, aku terluka, aku menerima, aku ikhlas. Mulai sekarang ini ada titik poin yang Abah bocorkan sedikit. Ya Allah, kalau memang aku terluka, aku menerima ini semua. Aku berdamai dengan ini semua. Aku ikhlas. Aku lepaskan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih untuk bahagia, sehat, keberlimpahan setiap hari dan seterusnya. Itu adalah poin bagaimana kalian harus berbicara di dalam batin diri kalian sendiri. Karena simple sebenarnya dalam hidup. These two peptides get compared constantly, and almost everyone assumes they do the same job. They don't. They actually... Simple sebenarnya dalam hidup ini. Jadi luka batin itu harus kita, intinya ikuti, terima saja, ikhlaskan, lapangkan dada kalian. Aku menerima dan aku melepaskan, aku mengikhlaskan bahwa dia hadir dalam hidupku. Dan aku memilih untuk menenangkan, memilih untuk bahagia, memilih untuk tenang dan berlimpah. Abah sendiri pun berupaya untuk menyembuhkan luka-luka batin itu. Jangan sampai itu terjadi kepada anak cucu kita. Udah kita putuskan ini rantai penderitaan, kesedihan, penyakit. Itu dia semua. Harus kita sembuhkan. Harus kita damai, harus kita terima.
Jadi berawal dari kejujuran kepada diri kalian sendiri. Jujurlah kalian. Carilah teman-teman yang bisa kalian ceritakan, yang betul-betul kalian percaya dan betul-betul mensupport kalian dan betul-betul mencintai kalian dan care sama kalian untuk kalian merasakan kebahagiaan itu bersama-sama. Ini bukan masalah tentang uang. Uang itu adalah bonus yang semesta berikan kepada kita. Ketika kita merasakan kebahagiaan, ketenangan, kemelimpahan, uang itu akan datang, akan menarik, karena di situ ada ketenangan. Karena energinya uang itu akan menarik, energinya uang itu tenang. Ketika kita tenang, mendekatkan diri pada Allah, mendoakan. Jadi nanti di satu poin nanti Abah akan ceritakan bagaimana Abah pernah ada pertanyaan tentang bagaimana tiba-tiba orang berhijrah, tiba-tiba orang itu kembali lagi ke asal mereka, hilang sholatnya, hilang semuanya. Itu karena mindsetnya, bukan karena apa, mindset semua. Dia belum selesai dengan diri dia. Sebelum kita berhijrah, hijrahlah pada batin kita dan jujurlah pada diri kita. Jujur. Makanya fungsi dalam Islam itu memang kejujuran itu adalah the powerful, energi the powerful sekali. Di situ kita akan terjadi keajaiban Allah ataupun Tuhan terjadi itu fakta dan kenyataannya itu fakta. Banyak di luar sana, banyak yang mudah-mudahan video ini Abah buat diri Abah sendiri dan buat kalian yang di luar sana. Kalau kalian ingin merasakan suatu kebahagiaan, kalian harus dengarkan luka yang ada di dalam diri kalian. Sebenarnya kita itu sedang memakai topeng depan orang, termasuk diri Abah depan orang bahagia apa. Pada intinya kalian ada kesedihan di situ, ada luka di situ. Itu topeng. Kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita tidak akan merasakan bagaimana suatu dunia ini adalah permainan yang harus kita genggam dan harus kita bahagiakan. Bukan kita serius dalam menjalani hidup ini, enggak. Enggak seperti itu konsepnya Allah kasihkan kita. Bermain-mainlah, dalam Al-Quran itu udah jelas. Bermain-mainlah kalian, bersendaguraulah kalian di dalam dunia ini. Jadi jangan terlalu serius. Termasuk diri Abah terlalu serius dulu. Terlalu serius karena kita pengaruh dari luka-luka batin itu yang akan membentuk kita di kemudian hari. Selalu ya rilis. Jadi rilislah kalian. Dengarkan bisikan-bisikan kalian, tubuh kalian seperti apa. Karena demi Allah dan demi apapun, karena ini adalah fakta yang Abah rasakan terjadi berulang dan berulang, menjadikan magnet luka-luka itu seperti rantai makanan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi di momen bagaimana Abah berupaya menyembuhkan luka batin itu, bercerita di mana Abah di sini tidak bisa, namanya kita kan keterbatasan uang. Kadang kita harus ke psikiater atau psikolog atau tapi lebih bagus kalau Abah sih lebih daripada ke sholat sih ya,
lebih baik kita sholat. Sholat itu bukan berupaya, itu adalah upaya kita untuk diri kalian semua, untuk diri Abah juga. Sholat itu kita bisa ungkapkan, ya Allah, aku menerima luka di masa lalu maupun luka di masa sekarang. Apapun itu, aku terima ya Allah. Mulai hari ini aku lepaskan. Ini konsep dari Abah ya. Aku lepaskan ya Allah, aku ikhlaskan. Aku menerima. Terima kasih ya Allah atas pembelajaran ini. Aku memilih untuk bahagia ya Allah. Aku memilih untuk sehat wa'alfiat. Aku memilih untuk tetap menjadikan diriku kebahagiaan dan kebahagiaan setiap hari-harinya. Setiap hari berulang kita lakukan itu di sholat